Sesungguhnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah presidensial threshold 20% untuk menjadi 0%, semua kandidat yang pengen maju pada Pilpres 2029 itu berpeluang untuk maju. Termasuk juga Gibran, karena kan Jokowi sudah punya PSI yang sekarang dipimpin oleh adik Gibran, yakni Kaisang Pangarep. Namun peluang yang sama kan juga dimiliki oleh partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka juga bisa mengajukan sendiri calonnya. Jadi Gerindra memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu thresholdnya dibuat 0 sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu. Dan kepastian konstitusional ini yang kelihatannya harus dilanjutkan dengan penetapan undang-undang pemilu yang ke 2029. Kan harusnya DPR sudah mulai memproses pemilu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu menolkan threshold presiden itu. Dan dengan kata lain, secara logis Gerindra pasti harus mendukung keputusan itu karena menguntungkan dia tuh. Jadi itu yang memungkinkan kita melihat perubahan politik atau dinamika politik akan bergejolak lagi. Tapi jangan kita lupakan hal-hal yang masih merupakan sorotan publik, soal makan siang gratis, soal ketersediaan anggaran, soal pemangkasan anggaran dan konsekuensinya pada pendidikan, konsekuensinya pada perawatan program-program kabinet, konsekuensinya pada perlindungan hak asasi manusia. Kan semua itu terkait dengan anggaran. Jadi jangan setelah selesai Gerindra mendalilkan politik di 2029 dengan pencalonan kembali atau meminta Prabowo mencalonkan kembali, maka dimulailah satu proses yang sebetulnya lebih tangible, lebih terlihat, yaitu soal tadi anggaran yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Juga soal konflik agraria yang pasti akan makin merebak karena perebutan lahan itu menjadi semacam kebancakan para politisi, termasuk di dalamnya adalah kasus pagar bambu. Jangan itu dilupakan karena itu bukan soal sepele itu. Termasuk di dalamnya juga kepastian IKN itu harusnya dijadikan aja semacam penanda kegagalan. Kan semua itu yang diinginkan atau ingin dilihat oleh publik sebagai pembatas antara kebijakan Presiden Prabowo dan ambisi yang masih tersisa pada Presiden Jokowi untuk menjadikan putranya itu sebagai penerus dinasti dia. Jadi politik masuk lagi di dalam soal tuker tambah itu, soal negosiasi itu. Dan di dalam upaya kita untuk mengembalikan politik pada akal sehat, kita mesti anggap bahwa negosiasi oke, karena itu bagian dari the darker side of politics. Tapi ada yang the brighter side-nya, yaitu mulai untuk menanamkan kembali civilian value. Dan dalam upaya menanamkan kebijakan civilian value itu, kita harus pastikan bahwa peralatan politik harus dikendalikan dengan nilai-nilai sipil. Dan sekarang masih ada kritik bahwa kehadiran militer di dalam politik itu terlalu berlebih atau bahkan eksesif. Itu juga harus diuji lagi di dalam proposal-proposal sebetulnya program-program kabinet ke depan di 2029, yang sangat mungkin karena ada persepsi mungkin pada Pak Prabowo bahkan terjadi eskalasi perang di regional Asia Pasifik, maka harus ada persiapan logistik, yaitu pangan, harus ada penambahan angkatan untuk menjaga stabilitas. Tapi itu juga bisa bertentangan dengan upaya kita untuk mendahulukan kehidupan sipil, kehidupan keadilan, baru kita mungkin bisa mengantisipasi soal masalah-masalah pertahanan.